Halo teman-teman, welcome to my channel. Semoga kalian semua sehat, bahagia dan diberi rejeki yang melimpah. Film kali ini berjudul Imagine I'm Beautiful, yang rilis pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Lana. Lana pindah ke New York memulai kehidupan yang baru setelah ibunya meninggal. Dan bertemu Katie, mereka tinggal bersama dan sama-sama baru mengalami kesedihan. Tak perlu lama-lama, mari kita ke alur ceritanya. Lana, yang baru saja sampai di apartemen Katie. Katie pun lalu menunjukkan kamar untuk Lana. Dan Lana memberikan uang sewa kepada Katie. Pagi harinya, terlihat Katie yang sedang merokok dan menonton TV, memberitahu jika ingin sarapan bisa gunakan dapurnya. Lana hanya berkata, bahwa dia ingin interview hari ini, dan Lana pun pergi keluar. Saat Lana sampai di tempat interview, Lana bertemu Natasha. Lana merasa, Natasha seperti tak ada niat mencari pekerja. Saat Lana ingin pergi, Natasha memberi nomornya, janjian bertemu di klub jam 10 malam. Pada malam harinya, Lana pergi ke klub dan hanya menunggu di depan pintu. Hampir 1 jam Lana menunggu, Natasha datang, dengan cueknya, malah pergi bersama Tommy. Lana yang merasa kecewa, Lana melampiaskan bermantap-mantap dengan pria yang dari tadi terus memandanginya. Setelah itu, Lana pulang, Lana yang lagi makan dan nonton TV. Tiba-tiba Natasha datang dengan keadaan mabuk. Saat Lana mengambilkan air minum, Natasha izin ke kamar mandi. Ternyata Natasha salah membuka pintu. Pintu itu adalah kamar Katie. Dan Natasha melihat Katie yang sedang membakar tangannya dengan putung rokok. Katie pun marah dan mengejar Natasha. Lana mencoba melerai mereka. Katie menanyakan siapa Natasha ini. Lana menjawab dia adalah temanku. Katie menyuruh Natasha untuk pergi. Namun Natasha malah menjawab sambil tertawa. Kamu wanita gila yang mencoba bunuh diri. Seketika Natasha langsung ditampar oleh Lana. Singkat cerita, Katie yang sudah mengusir Natasha. Lana meminta maaf kepada Katie karena sudah membawa Natasha ke apartemen. Karena tadi Lana melihat pisau di kamar Katie. Lana bercerita bahwa ibunya mati bunuh diri. Hingga akhirnya Lana memutuskan untuk pindah ke New York. Pagi harinya, Lana pamit pergi untuk wawancara kerja. Malam harinya, Lana pulang dan merasa gembira karena mendapat kerjaan di toko kue. Melihat Katie yang tertidur di sofa, Lana pun memindahkan Katie ke kamarnya. Lana menemukan kamera, dan di dalamnya ada foto-foto pacar Katie, dan foto Katie yang sedang hamil. Pagi harinya, Lana terbangun dari tidurnya. Mendengar Katie dan pacarnya sedang bertengkar. Setelah Geoff pacar Katie pergi, Lana mencoba menghibur Katie, dengan menunjukkan kamera Katie. Dan Lana mengajak Katie untuk hangout. Saat hangout Lana dan Katie hanya terlihat mengobrol dan menjadi lebih dekat karena saling curhat. Sesampainya di pintu apartemen, mereka berdua bertemu Masi yang tampaknya orang baru di apartemen itu. Yang akhirnya mereka saling berkenalan. Saat di apartemen, mereka berdua minum teh dan melihat hasil foto mereka. Lana bertanya ke Katie, kamu pernah hamil? Katie terkejut dan menanyakan bagaimana kamu bisa tahu. Lana mengetahuinya dari Geoff pacar Katie. Lalu, Katie bercerita tentang kehamilannya yang mengalami kontraksi, dan membuat janinnya meninggal. Dari kejadian itu, Geoff menjadi sedih dan Katie menjadi begitu emosional. Dan membuat Katie tidak mau bermantap-mantap dengan Geoff dalam kurun waktu yang lama.
Katie tidak mau bermantap-mantap bukan berarti tidak lagi mencintai Geoff. Hanya saja, Katie masih trauma dengan kejadian itu. Hari berikutnya, Lana menyiapkan sarapan pagi. Lana melihat Katie yang keluar dengan baju yang rapi. Lana pun bertanya, apakah kamu akan pergi? Katie menjawab, hari ini aku akan kembali bekerja. Setelah Katie pergi, Lana membuang semua makanan yang sudah dia siapkan. Di sini terlihat, Lana merasa kecewa dan marah hingga dia tidak sadar tangannya berdarah karena menggenggam pisau dengan erat. Malam harinya, Katie pulang kerja. Melihat Lana yang sedang mantap-mantap dengan Masi. Lana menghampiri Katie. Katie berkata bahwa aku dulu suka dengan Masi. Lana pun berlari ke meja makan dan menangis. Lana meminta maaf dan akan pergi jika Katie ingin mengusirnya. Katie yang merasa empati dengan Lana, berkata bahwa aku sungguh tidak keberatan jika kamu dengan Masi. Pagi harinya, Katie yang masih tertidur. Tiba-tiba Lana masuk dan mengambil HP Katie. Ternyata tujuan Lana mengambil HP Katie adalah, dia hanya ingin mempertemukan Katie dengan Geoff. Lana mencoba mempersatukan Katie dan Geoff karena Lana merasa tidak enak ketika Lana sering bermesraan dengan Masi. Hingga akhirnya mereka berempat sering pergi bersama. Suatu ketika, Lana mendengar obrolan Katie dan Geoff. Bahwa Katie masih tidak mau mantap-mantap dengan Geoff. Saat setelah Katie dan Geoff bertengkar, Katie pergi meninggalkan apartemen untuk menenangkan diri. Tinggallah Lana dan Geoff. Lana ke dapur mengambil Amer, dan mengajak Geoff untuk nonton film yang sudah dia beli. Saat menonton film, Geoff curhat ke Lana bahwa Katie masih tidak mau mantap-mantap dengannya. Lana menawarkan dirinya. Lana siap bermantap-mantap menggantikan Katie untuk sementara waktu. Horang go suwe, Geoff ijlik karo Lana. Anjir, lanangan gatel aku yo gelem cow. Keesokan harinya, saat Lana sedang membuat kue ultah untuk Katie. Geoff datang, Lana berkata Katie tidak di rumah, dia pulang jam 7 malam. Namun Geoff tetap masuk. Saat di dalam, Geoff ingin mantap-mantap lagi. Lalu Lana berkata, kita harus mengatakan hal ini kepada Katie. Tidak usah khawatir, ini akan baik-baik saja. Malam pun tiba, Lana membawakan kue ultah untuk Katie. Setelah Katie selesai meniup lilin, semua terkejut dengan pernyataan Lana. Lana memberitahu bahwa dia sudah mantap-mantap dengan Geoff. Masih pacar Lana pun marah dan ingin memukul Geoff. Lana ini memang perempuan bego, ya teman-teman. Dia malah membela Geoff dan mengusir Masi. Katie hanya bisa melongo mendengar hal itu. Katie menyuruh Geoff untuk mencium Lana. Ya, mereka pun ciuman cow. Keesokan harinya, Katie pergi ke pantai membiarkan Lana dan Geoff mantap-mantap di apartemen. Saat Katie di pantai dengan perasaan sedih, Katie melihat Lana, Katie pun menyapanya. Saat wanita itu menoleh ke belakang, ternyata itu bukan Lana. Namun wanita itu malah berkata, kamu tadi menyebutkan Lana. Lalu wanita itu menanyakan di mana Lana sembari menunjukkan foto Lana. Wanita itu berkata bahwa dia adalah ibunya Lana. Namun Katie tidak percaya karena, Lana bilang ibunya sudah meninggal. Sin pindah ke apartemen. Saat Lana pulang, Lana terkejut melihat ibunya. Inilah akhir ceritanya teman-teman. Si Lana ini, ternyata mempunyai penyakit.
Lana ini merasa dirinya adalah orang paling sempurna, sehingga dia selalu ingin melakukan apapun untuk bisa membantu orang lain. Ya contohnya kayak tadi, menggantikan Katie bermantap-mantap dengan Geoff. Seperti itulah akhir cerita film Imagine I'm Beautiful. Film pun selesai.